Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salamita Asyanifa dari Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Media dan TIK. Saya akan menjelaskan tentang 6 sistem kingdom melalui media flip chart. Sistem kingdom itu kita langsung aja ya. Yang pertama adalah Kingdom Archaebacteria. Kingdom ini berasal dari kata Yunani yaitu archino yang artinya kuno dan bacteria yang artinya bakteri. Dan jadi kingdom ini tuh disebut juga adalah bakteri kuno. Dia tuh habitatnya tuh di daerah yang ekstrim seperti suhu yang panas dan kadar garam yang tinggi. Ciri-ciri dari kingdom ini yang pertama adalah bersifat uniseluler, yaitu bersel satu. Kemudian selnya prokariotik, tidak mempunyai membran inti, dinding tidak mengandung peptidoglycan, ribosom mengandung beberapa jenis RNA polimerase, dan yang terakhir membran plasma mengandung lipid dengan ikatan ether. Ini ya gambarnya. Oke, di sini ada plasmid, ada ribosom, ada kromosom DNA, ada plasma membran, ada sitoplasma, ada kapsul, ada flagella. Oke. Kemudian cara reproduksi bakteri itu yang pertama ada aseksual dengan cara fragmentasi, ada juga dengan cara pembentukan tunas. Kemudian dia mendapatkan makanannya dengan cara kemautotrof dan heterotrof. Kemudian dia tuh mempunyai klasifikasi berdasarkan tempat hidupnya dan metabolismenya. Dibagi menjadi 3. Yang pertama ada metanogen, yaitu menghasilkan cetana CH4. Yang kedua adalah halofil ekstrim. Nah, halo ini artinya garam, dan philos yaitu pecinta. Jadi halofil ekstrim yaitu hidup dikelilingi dengan garam yang tinggi. Yang ketiga adalah thermoacidofil. Thermoacidofil ini merupakan bakteri yang hidup di lingkungan yang suhunya tinggi dan kadar garamnya juga tinggi. Kita lanjut ke kingdom yang kedua. Nih, kingdom yang kedua adalah kingdom Eubacteria. Kingdom ini berasal dari kata yang artinya sejati dan bakteri yang artinya bakteri. Kingdom ini termasuk organisme prokariotik. Prokariotik itu apa ya? Prokariotik adalah yang tidak mempunyai membran inti dan tubuhnya tuh bersel satu. Nah, ciri-cirinya yaitu yang tadi uniseluler, selnya tunggal, kemudian hidup secara berkelompok ataupun berkoloni, dan mandiri soliter. Yang ketiga adalah bergerak menggunakan flagel. Yang keempat adalah mempunyai sel dinding mengandung peptidoglycan, dan ini perbedaan dari keduanya. Dan yang pertama Archaebacteria itu tidak mempunyai peptidoglycan, sedangkan Bacteria mempunyai. Kemudian yang kelima, membran plasma Eubacteria mengandung ikatan ester dan lipid. Dan yang terakhir, dapat hidup di mana-mana. Kosmopolit yaitu air, tanah, di mana-mana. Cara reproduksi Eubacteria terjadi 2 macam. Yang pertama adalah aseksual dengan cara pembelahan diri atau biner. Yang kedua adalah seksual dengan cara transformasi, transduksi, dan konjugasi. Kemudian dia bernapas dengan cara aerob dan anaerob. Aerob tuh dia tuh membutuhkan oksigen untuk mendapatkan energinya, sedangkan anaerob dia tidak membutuhkan oksigen. Ini ya gambarnya. Nah, di sini tuh ada dinding sel, ada membran sel, plasmid, kapsul, ribosom, pili, sitoplasma, flagella atau buntutnya, dan nukleoid. Lanjut ya. Nah,
Kingdom of bakteri ini ada bentuknya tuh macam-macam, terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kokus, yaitu bola. Yang kedua adalah basil, yaitu batang. Yang ketiga adalah spirulum atau pegas. Nah, yang pertama kokus terjadi ada beda-beda lagi nih. Yang pertama ada monokokus, yaitu tunggal, yang jadi tunggal. Terus yang kedua adalah diplococcus, saling melengkapi ataupun saling melekat, dua. Kemudian sepasang. Kemudian streptococcus, yaitu panjangnya tuh seperti rantai. Dan staphylococcus, yaitu seperti buah anggur. Sekarang bagian yang kedua adalah bacillus, yaitu batang. Yang pertama seperti monobacillus sendiri, yang kedua diplobacillus, yaitu berpasangan, yang ketiga streptobacillus, yaitu panjang seperti rantai. Terus selanjutnya ada spirulum. Spirulum adalah pegas. Yang pertama ada spirulum, melengkung lebih setengah lingkaran. Kemudian ada spirochaeta, halus seperti dan luntur. Ada vibrio. Vibrio itu bentuk koma tetapi dianggap tidak sempurna. Oke, kita lanjut ke kingdom yang ketiga. Nah, kingdom yang ketiga adalah Plantae. Kelihatan? Kingdom Plantae ini, Protista. Kingdom Protista ini merupakan sel eukariotik, yaitu mempunyai membran inti, mempunyai tubuh terdiri dari sel satu ataupun sel yang banyak, tetapi tidak terjadi diferensiasi. Ciri-ciri protista yaitu memiliki ukuran yang makroskopis dan mikroskopis, hidup bebas atau simbolis, habitat umumnya di tempat yang lembab, aerob dan anaerob. Cara memperoleh makanannya tuh ada 2, ada autotrof, dapat menghasilkan makanan sendiri, dan heterotrof, tidak dapat. Yang autotrof melalui fotosintesis, yang kedua heterotrof melalui fagotosis atau saprofit, atau juga disebut dengan parasit. Ini ya contohnya tuh ada ini ya contohnya. Nah, di sini tuh strukturnya tuh ada micronucleus, macronucleus, analpore, food vacuola, cilia, terus kontraktil vacuola. Oke, kita lanjut ya. Nah, protista itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada protista mirip tumbuhan, protista mirip hewan, dan protista mirip jamur. Protista mirip tumbuhan disebut juga dengan protozoa. Nah, yang artinya protos itu pertama dan zoon itu hewan. Ciri-cirinya yaitu hewannya tuh bersel satu, uniseluler, kemudian berkembang biak secara aseksualnya tuh pembelahan biner, sedangkan seksualnya tuh cara konjugasi. Tempat hidupnya tuh bebas, bersifat heterotrof, dapat bergerak aktif. Protozoa ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada rhizopoda, kaki semu, ciliata, rambut getar, flagellata, bulu cambuk, dan sporozoa, tidak ada alat gerak. Sekarang ke yang berikutnya, protista mirip tumbuhan, yaitu algae. Nah, protista ini hidup di dataran rendah di atas permukaan laut. Dia tuh termasuk autotrof karena kan dia mempunyai klorofil ya, tumbuhan. Terus reproduksinya tuh ada 2. Yang pertama aseksual dengan cara pembelahan biner, fragmentasi, pembentukan spora. Yang kedua adalah seksual dengan cara isogami, anisogami, oogami, dan konjugasi. Kemudian, nah, si protista mirip tumbuhan ini dibedakan lagi nih. Ada chlorophyta yaitu hijau, chrysophyta emas, rhidophyta merah, phaeophyta coklat. Kemudian protista mirip jamur. Protista ini lebih ke terbagi menjadi 2. Yang pertama ada Mysomicota, yaitu jamur lendir.
jamur lendir ini heterotrof ya. Kemudian reproduksinya secara aseksual plasma, melalui plasma seperti lendir, dan seksualnya tuh dua inti bersatu menjadi inti diploid. Kemudian yang Oomycota, jamur air, cirinya tuh tubuh terdiri atas benang atau hifa, tidak bersekat, dan aseksual itu zoospora, dan seksualnya itu ogami. Oke, yang selanjutnya adalah kingdom fungi. Nih gambarnya ya. Kingdom fungi. Kingdom ini termasuk makhluk hidup yang eukariotik, yaitu mempunyai membran inti dan tidak dapat menyerap makanan sendiri, yaitu heterotrof. Dia tuh menyerap makanannya tuh dari lingkungannya. Dia fungi ataupun jamur hidup di tempat yang lembab, agak asam, kurang cahaya. Terus dia tuh terdiri dari benang-benang, yaitu hifa. Berdasarkan struktur tubuh dan cara reproduksinya, fungi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah ada Zygomycota, yaitu tubuh terdiri dari hifa yang tidak berserat. Kemudian hidup secara saprofit dan parasit. Terus dinding sel tersusun atas zat kitin, dan reproduksinya ada seksual yaitu zygospora, dan aseksual yaitu sporangiopor. Kemudian yang kedua adalah Basidimycota. Basidimycota ini hifanya tuh berserat ya, berserat. Dia tuh saprofit ataupun parasit. Kemudian reproduksinya tuh secara seksualnya tuh basodispora, dan sedangkan secara aseksual itu conidia. Ini tuh berukuran makroskopis dan mikroskopis. Kemudian yang ketiga adalah Ascomycota. Ascomycota adalah tidak mempunyai hifa berserat, terus saprofit dan parasit, sedangkan dia tuh reproduksi seksualnya tuh ascospora, dan aseksualnya tuh conidia, dan dia tuh tidak sporanya tuh tidak berflagela. Yang terakhir adalah Deuteromycota. Deuteromycota yaitu dia itu mempunyai hifa yang bersekat, kemudian saprofit ataupun parasit, dan seksual reproduksi seksualnya itu secara conidia, dan dinding selnya itu terbuat dari zat kitin. Ini ya, ada contoh yang lebih jelasnya. Nah, ini tuh ada hifa, ada nukleus, ada dinding sel, ada sitoplasma, ada hifa, septa, ada gitulah. Nah, sebelumnya ini tuh struktur dari fungi. Ada tudungnya, ada lamela, ada cincin, ada tangkai buah, ada miselium, dan ada ini hifa. Nah, ini tuh yang hifa tuh di dalamnya ada inti sel dan septa. Yang tadi ya, yang ini lebih jelasnya. Oke, kita ke kingdom selanjutnya, yaitu kingdom Animalia. Nah, kingdom ini termasuk kingdom yang memiliki anggota yang terbanyak dan bervariasi ya. Nah, kingdom Animalia ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, makhluk hidup multiseluler, jadi dia tuh mempunyai selnya itu banyak. Kemudian bersifat heterotrof. Dia tuh tidak dapat membuat makanan sendiri, berbeda dengan tumbuhan ya. Lalu memiliki sel otot untuk penggerak dan sel saraf untuk rangsangan. Tidak mempunyai dinding sel. Kalau tumbuhan tuh mempunyai dinding sel ya. Lalu reproduksi seksualnya tuh, reproduksi umumnya itu seksual, tetapi beberapa virus ada yang aseksual, makhluk eukariotik. Contohnya ini ya, kelinci. Kan? Nah, klasifikasi kingdom Animalia ini terbagi menjadi 2. Ada invertebrata, yaitu tidak mempunyai tulang belakang, dan vertebrata mempunyai tulang belakang. Invertebrata dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah filum Porifera.
Filum ini termasuk hewan yang berpori-pori atau spons. Dia tuh heterotrof, makanan masuk ke dalam pori-porinya, kemudian melekat pada batu dan benda lain di dasar laut. Yang kedua yaitu filum Chloelenterata atau Clinadaria, itu hewan berongga. Hewan ini tuh merupakan multiseluler. Dia tuh heterotrof, mempunyai tentakel untuk menangkap mangsa. Yang ketiga adalah filum cacing pipih. Hewan itu tubuhnya tuh bilateral, sistem pencernaannya tuh dengan satu lubang, tidak mempunyai sirkulasi dan respirasi. Terus filum Nematelmintes, yaitu cacing benang. Nah, filum ini merupakan sistem pencernaannya lengkap termasuk parasit. Yang selanjutnya filum Annelida. Filum Annelida ini tubuhnya tuh dilepisi kutikula, aseksual, seksual, dan tidak memiliki sistem respirasi. Yang selanjutnya adalah filum Mollusca. Nah, filum Mollusca ini tubuhnya tuh lunak ya, lunak, simetris, bilateral, tubuhnya tuh tidak bersegmen dan tidak mempunyai cangkang. Terus yang selanjutnya Echinodermata, yaitu hewan berkulit duri, bergerak menggunakan kaki pembuluh. Dan yang terakhir adalah Arthropoda, yaitu hewan mempunyai kaki ruas-ruas. Itu yang invertebrata. Selanjutnya yang vertebrata mempunyai tulang belakang. Yang pertama adalah Pisces. Pisces bersifat darah dingin. Dia bisa bernapas dengan insang, tubuh dilindungi sirip. Kedua adalah amfibi. Amfibi itu hidup di dua tempat, darat dan air. Kemudian reptila berdarah dingin. Alat geraknya tuh ada yang bergeraknya tuh dengan kaki, yaitu buaya. Sedang ada juga yang bergeraknya tuh dengan perut, yaitu ular. Dan ada juga Aves. Aves tuh berdarah panas, alat gerak sayap dan kaki. Kemudian mamalia mempunyai kelenjar susu, alat gerak, dua pasang tungkai, tubuh ditutupi oleh bulu rambut. Slide yang berikutnya adalah yang terakhir, Kingdom Plantae. Nih, ya. Kelihatan? Nah, Kingdom Plantae ini merupakan organisme eukariotik multiseluler. Jadi dia tuh mempunyai membran inti dan mempunyai selnya tuh banyak. Nah, dia tuh mempunyai dinding sel dan klorofil. Klorofil di sini tuh berfungsi untuk apa? Untuk proses fotosintesis dan menghasilkan makanan sendiri. Makanya dia tuh disebut dengan autotrof. Sel tumbuhan dapat menyimpan makanan di dalam bentuk amilum. Kemudian reproduksinya tuh secara aksesual dan seksual. Aksesual tuh dengan cara tunas, cangkok, stek, sedangkan seksual tuh benang sari dan putih. Dia tuh si pantai itu mempunyai ciri mempunyai organ dan sistem organ. Yang kedua, akar menyerap air. Yang ketiga, bunga sebagai fotosintesis. Yang terakhir adalah bunga sebagai alat reproduksi. Dan pantai ini digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tumbuhan lumut, Biropepita. Nah, tumbuhan lumut ini tuh tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Peran si akarnya tuh diganti oleh rhizoid. Kemudian tumbuh di tempat yang lembab, tidak memiliki pembuluh angkut seperti phloem dan xilem. Terus daur hidup mengalami pergiliran keturunan antara fase genetif dan gametofit. Contohnya itu tumbuhan lumut. Kemudian yang kedua adalah tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku ini sudah mempunyai akar, batang, dan daun. Berkembang biak dengan spora, memiliki pembuluh angkut, xilem, dan phloem, mengalami proses pergiliran keturunan, memiliki klorofil. Nah, contoh tumbuhan paku itu paku sejati,
yaitu suflir dan semanggi. Kemudian ada tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji di sini itu spermatofita, memiliki ciri-ciri batang, akar, dan daun sejati. Kemudian alat perkembangannya itu bunga atau strobilus. Dan cara hidupnya tuh fotoautotrof, mempunyai berkas pembuluh. Tumbuhan berbiji ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada tumbuhan biji terbuka, yaitu Gymnospermae. Yang contohnya tuh melinjo. Yang kedua tumbuhan biji tertutup, yaitu Angiospermae, yaitu mangga. Jadi dari semua yang telah saya jelaskan, 6 sistem kingdom tuh, yang pertama ada animalia, ada bakteria, ada archaebacteria, ada plantae, ada fungi, ada protista. Itu ya yang saya jelaskan dari 6 sistem kingdom ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam mengucapkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.